Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Semuanya siap memuji Tuhan? Amin. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa ini. Kami ada di rumah-Mu untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami tahu bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau siap menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, katakan haleluya. Amin. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu ada dekat-Mu, bersujud di kaki-Mu. Mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Bersamamu hatiku tenang, aman dalam-Mu. Hadirat-Mu ku ingin selalu ada dekat-Mu, bersujud di kaki-Mu. Mulutku menyembah-Mu, penuhiku dengan kasih-Mu. Siapa yang dapat menggantikan-Mu? Hanya padamu jiwaku berseru. Panggil namanya Yesus, Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekat-Mu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita gak perlu takut. Amin. Bersujud di kaki-Mu.
Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang kasih-Nya selalu pasti. Dan kasih-Nya selalu terbukti buat setiap kita. Amin. Awali di pagi hari dengan hati, selalu memuji semua nafas yang telah Kau beri tanda bukti kasih sejati. Lewati gunung dan lembah Kau menjaga, setiap langkah kesetiaan selalu tersedia tanda bukti kasih terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai, Yesus Kau terindah. Kebaikan-Mu yang tercurah ku rasakan, setiap saat takkan habis, selalu ada tanda bukti kasih yang nyata. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai, Yesus Kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai, Yesus Kau terindah. Kasih yang sejati, kasih yang selalu pasti, Yesus Kau setia, tak pernah berhenti, selalu Kau sertai, Yesus Kau terindah. Amin. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah
lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, apapun mungkin beban kita saat ini, mari datang kepada Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, karena kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari
katakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan selalu dalam hadirat-Mu Yesus. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhi ku rindu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Hadirat-Mu ya Tuhan kami rasakan ada di tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan kami nikmati pagi ini. Di hadirat-Mu ada sukacita. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan yang jauh lebih baik karena saat ada dekat dengan Engkau ya Tuhan, disitulah kami merasakan ketenangan, sukacita dan damai.
Pagi hari ini kami beri waktu ini untuk kami berada dekat dengan Tuhan. Biar pagi ini sungguh-sungguh kami beri saat di mana kami mau duduk diam menikmati bait-Mu ya Tuhan. Biarkan saat-saat ini kami bawa dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Terus berada dekat dan semakin dekat dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindu mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ya, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kabar baik senantiasa ya ada dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Hari ini kita ada di minggu yang ketiga di bulan Maret ini, saudara dikasihi Tuhan. Dan saya akan berbagi dengan semua saudara tentang bagaimana kita semakin melekat kepada hatinya Tuhan. Lebih dekat dan melekat di hatinya Tuhan. Closer to God. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Di saat dimana minggu lalu saya berkata bahwa kesudahan segala sesuatu semakin dekat setelah Petrus menjelaskan tentang bagaimana Yesus ya melakukan karya keselamatan secara sempurna dan tuntas di atas kayu salib. Kemudian Petrus mulai mengingatkan tentang kita ada di masa atau waktu di mana waktu Tuhan akan datang itu semakin dekat. Bahkan kedatangan Tuhan itu, saudara dikasih Tuhan bisa dibagi menjadi dua kesempatan. Yang pertama kita tahu bahwa dunia ini akan berakhir ya saat dunia ini kiamat seperti yang kita tahu. Namun Tuhan juga bisa datang menjemput kita secara pribadi dan itu waktu yang kita nggak tahu kapan datangnya. Bisa bulan ini, buat setiap orang percaya yang ada di seluruh dunia. Bisa tahun ini, bisa tahun depan. Bahkan bisa di saat Anda anggap Anda paling sehat. Ya, Anda berpikir orang yang sakit di ICU sebentar lagi akan dipanggil Tuhan. Tapi nyatanya kadang berbalik ceritanya. Ya, yang jaga orang di ICU yang sudah dekat dengan kematian tampak sehat, tapi yang tampak akan meninggal dengan segera menjadi sembuh, yang jaga justru dipanggil Tuhan. Nah oleh karena itu saya mau mengatakan kepada saudara bahwa kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan kita nggak tahu pasti itu kapan datangnya. Nah firman Tuhan mau mendorong kita semua untuk hidup di dalam kasih yang dimana kasih itu datangnya karena Anda mengalami kasihnya Tuhan. Nah kasih Tuhan itu harus membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Karena hal yang sama dunia tawarkan kepada saudara dengan bentuk yang berbeda. Di mana orang terpancing dan tergoda untuk mendekat padanya. Uang bisa membuat orang semakin melekat padanya. Ya, kesibukan untuk mencapai, menggapai, meraih sesuatu membuat orang bisa jauh lebih dekat dengan semua itu dan menjauh dari Tuhan. Karena tidak ada di dunia ini yang Anda bisa mendekat sama dekatnya dengan dua bahkan lebih. Kalau Anda mendekat kepada Tuhan, makanya firman Tuhan bilang begini, semua yang orang cari di dunia ini ditambahkan padamu. Yang setuju katakan amin. Itu kebenaran, tidak bisa kita bantah. Waktu Anda cari Tuhan dan melekat kepada Tuhan, firman Tuhan bilang yang dicari di dunia ini ditambahkan padamu. Tapi waktu Anda cari yang ditambahkan dunia dan fokus di sana,
Walau Anda masih jadi orang Kristen, tapi intensitas saudara dalam melekat kepada Tuhan akan jauh berbeda. Doa saya bahwa hari-hari ini kita akan mendorong diri kita untuk menjadi orang Kristen yang hidup dalam kasih Tuhan. Dan kemudian hidup Anda semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan melekat di hatinya Tuhan, saudara. Dari mana kita dapatkan kepastian, keselamatan, dan ketenangan hidup? Saya berdoa semua saudara hari ini sebagai orang percaya meyakini bahwa kepastian keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus satu-satunya. Katakan amin. Berapa banyak Anda yang yakin dan sungguh-sungguh yakin tak akan berubah keyakinan saudara bahwa keselamatan dalam hidup saudara di dunia ini hanyalah di dalam Yesus Kristus. Ada amin? Katakan amin. Bilang kiri kananmu, saya diselamatkan dalam Yesus Kristus. Anda gak boleh ragu, saya selamat gak di dalam Tuhan Yesus. Anda selamat waktu Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Namun ada yang menarik nanti kita akan temukan, bahwa Raja Daud mengatakan bahwa waktu dia dekat dengan Tuhan, dia diselamatkan. Apakah keselamatan yang dimaksud di ayat itu adalah keselamatan dalam hidup yang kekal saja, atau Daud sedang menjelaskan tentang hari demi hari di kehidupanmu, Anda akan diselamatkan dari banyak hal. Diselamatkan dari apa saja nantinya. Kita akan lihat. Pertanyaan ini juga mendorong kita untuk berpikir, dari mana kita mendapatkan kepastian hidup tenang? Orang yang bekerja dan berusaha akan merasa tenang ketika modal yang dia punya ya semakin bertambah-tambah. Bahkan di masa sukar dia bisa save money, sementara perusahaan atau usaha yang lain kolaps. Dia tenang karena usahanya berjalan dengan baik. Dia punya uang yang disimpan dengan cukup baik di masa-masa sukar. Salahkah ketenangan seperti begitu? Tidak juga. Karena orang yang menata keuangannya dengan baik berhak untuk merasa tenang karena usaha menata keuangannya. Tapi benarkah sungguh-sungguh itu mendatangkan ketenangan yang absolutely nggak akan terganggu hidupmu di kemudian hari? Tidak. Orang yang punya bisnis berasumsi bahwa dia akan mendapatkan keuntungan sekian besar. Sehingga di waktu-waktu mungkin sebentar lagi dia akan panen atau untung. Dia merasa tenang. Sebentar lagi saya akan mendapatkan uang segini. Tapi bisakah terjadi? Bisa. Tapi bisakah terjadi yang sebaliknya? Juga bisa. Beberapa waktu yang lalu, saya mungkin pernah cerita sama saudara, asumsi saya akan panen. Kalau di Manado namanya vanilla ya kalau di sini ditanam. Dan salah satu vanilla terbaik itu datangnya dari Manado. Tanam. Asumsi yang dibuat pada waktu itu kalau panen dapat sekian kilo, dijemur nanti bersihnya itu dapat 30 juta. Wow, itu sementara berbuah selalu difoto sama papa saya, dikirim ke saya. Tenangnya saya karena saya berasumsi 2-3 bulan saya akan punya 30 juta. Jadikah benar saya dapat 30 juta? No, 400.000. Di masa mau dekat panen, buah vanilinya itu mengalami gangguan hama. Harganya turun, dapat 400.000. Papa saya bilang, mau kirim 400.000-nya ke kamu. Enggak usah, buat papa saja. Ada waktu di pernah saya juga bisnis.
Bukan saya menjalankan, tapi saya kirim uang ke papa saya untuk ternak. Di Manado ternak babi gitu ya. Ada sekian ekor. Ya, tenangnya kita ketika induknya itu beranak gitu. Itu kalau babi beranak itu kan bukan 1 dan 2 gitu kan. Bisa 6, bisa 8 gitu ya. Itu ya baru brojol aja 1 ekor itu waktu itu harganya sudah 600.000. Karena waktu itu harga ternak itu lagi mahal-mahalnya. Ya. Asumsi saya dengan berternak itu menolong keuangan saya, juga bisa memberkati orang lain. Apakah jadinya seperti itu? Juga tidak. 1-2 kali ketika ternak itu besar dijual yang menguntungkan. Tapi suatu ketika harga pakannya naik gila-gilaan. Karena itu babi ternak yang perawatannya khusus. Harus ada obat, vitamin, makanannya harus ya standar untuk peternakan babi di Manado begitu. Dan pada waktu harga pakannya dan vitamin dan semua yang dikasih ke babi itu naik tinggi dan harga jual babi dagingnya turun karena kebanyakan orang yang berternak. Maka di akhir di bisnis itu saya rugi. Rugi banyak, bandarnya rugi. Dan akhirnya saya bilang sama papa mama saya, nggak usah beternak, jual aja semuanya. Karena modalnya nggak cukup. Pemodal besar akan tertolong walaupun harga pakannya naik, dia modalnya gede. Lah kita modalnya kecil, harga pakannya naik, kita nggak sanggup beli bahan buat makanan. Bapak Yubeng bisa menjelaskan karena dia bukan petelur, bukan. Dia punya usaha ayam petelur. Ya saya pernah main ke tempat peternakannya, ke tempatnya. Jadi ada makanan begitu banyak dan ya mungkin kalau harga telurnya naik dan harga pakannya yang nggak naik ya untungnya batinnya akeh. Begitu Bapak Yubeng. Tapi kalau harga pakannya naik, wah gitu. Harga telurnya mungkin di bawah 20.000 apalagi gitu ya mati bandar gitu kan. Nah, dari mana kita mendapatkan ketenangan? Apakah karena usahamu lancar? Apakah karena dompetmu tebal? Dan kalau yang terjadi sebaliknya Anda gak bisa tenang tinggal di dunia ini atau hidup di dunia ini. Bahkan ada orang berkata bahwa gue gak sanggup lagi, gue mati aja. Apakah ketika keluargamu baik-baik saja, engkau berkata begitu, wah saya pastikan keluarga saya akan tenang karena suami dan istri baik, orang tua dan anak baik. Apakah demikian? Dengarkan baik ini, ketenangan yang Anda letakkan kepada sumber di dunia ini terbatas. Anda mau percaya apa tidak? Terbatas. Bisa menolong, tapi terbatas. Maka jawabannya sebenarnya, kita baca di ayat ini, klik. Hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dengarkan baik. Kalau ada kata aku tidak goyah, berarti ada sesuatu yang menggoyahkan dia. Yang kemudian dia berkata, aku tidak goyah ketika ada sesuatu yang menggoyahkanku. Anda harus perhatikan baik. Ayat ini ditulis oleh Daud. Menjadi menarik bagi kita semua karena ini pengakuan dari seorang raja. Bukan pengakuan dari orang biasa. Bukan pengakuan dari orang yang tidak punya jabatan, kuasa, kekayaan. Bukan datang dari orang yang tidak punya kemampuan untuk menciptakan ketenangan. Sebagaimana dia seorang raja.
Tapi datang dari orang yang di dunia ini Anda pikir dialah orang paling tenang karena dia raja. Dia kaya. Punya banyak harta milik. Punya banyak prajurit yang menjaga dimanapun dia berada. Tapi dengar, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud gak berkata, hanya dekat pada kekayaanku, pada kuasaku, pada pengalamanku, pada semua resources yang kupunya, aku tenang. Sesungguhnya mengkhotbahkan ini kepada saudara sedang mengajarkan saya di minggu ini untuk membuang semua koneksi yang saya pikir itu menenangkan saya. Bukan berarti Anda nggak boleh terhubung dengan orang lain. Karena kadang-kadang koneksi kita membuat Anda jauh lebih aman daripada ketika Anda terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga waktu Anda terkoneksi dengan orang lain, terkoneksi dengan harta, jabatan, kekuatan, pengalaman, Anda mulai lupa akan koneksimu dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan potong dan putuskan semua koneksi di luar Tuhan supaya Anda kembali ke Tuhan. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Nah, apa? Dekat itu apa? Apakah dekat berbicara tentang jarak yang dimana Anda di sini dan Tuhan di sini? Atau dari saya dalam keluarga, Anda di sini, istrimu di sini, berdua terus tiap hari, gitu kan? Masak berdua, makan berdua, tidur tentu pasti berdua dengan istri saudara gitu ya. Pergi berdua, semuanya berdua. Apakah itu dekat? Bisa jadi. Tapi tidak sedikit orang yang dekat secara jarak, tapi hatinya terlampau jauh. Bahkan kadang-kadang kita satu kasur, satu di dunia nyata, satu di dunia maya. Satu ada di Korea, satu ada di Indonesia. Satu ada di TikTok, satu ada di Facebook. Bahkan berjam-jam sampai ngorok, nggak ngomong padahal satu kasur. Tinggal serumah. Dekat jarak, tapi apakah hatinya dekat? Sebagai orang Kristen, aktivitas rohani kadang-kadang orang menggambarkan Anda sedang dekat dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang jemaat berpikir bahwa orang-orang yang di sini adalah orang-orang yang paling dekat dengan tahta sucinya Tuhan. Sementara Anda itu jauh sekali dari Tuhan. No. Apalagi bagi kita gereja AFJF Kudus, AFJF seluruh dunia. Kadang-kadang Anda melihat pastornya tampak seperti jemaat biasa dalam setiap Super Sunday karena kadang-kadang bajunya sama, nggak pakai jas, saya pakai jas. Tapi kadang-kadang kalau Anda ibadah di AFJF yang lain, pastornya itu pakai baju yang sama persis dengan Anda pakai, nggak pakai jas, sepatunya sneaker dan lain sebagainya. Kalau mungkin ada gereja-gereja tertentu yang di sini semua pakai dasi dan pakai jas, mungkin orang berpikir, wow, mereka orang-orang paling keren, orang-orang paling suci dan paling kudus. Nah, saya tidak sedang berbicara tentang gereja yang lain. Yang saya maksudkan begini, kadang kita berpikir yang di depan sini paling suci dibandingkan dengan saudara. Paling dekat dengan Tuhan dibandingkan saudara. Nah, sangat bisa kita yang di sini terlalu sibuk melayani, tapi terlalu jauh hatinya dari Tuhan. Karena kedekatan dengan Tuhan tidak saja berbicara tentang jarak, tapi tentang hati yang terhubung. Karena kalau Anda ada di ruangan ini untuk beribadah, untuk memberitahu bahwa kita dekat dengan Tuhan, tapi hatimu sebenarnya ada di rumah, hatimu ada di pekerjaan, hatimu lagi memikirkan kesusahanmu, hatimu lagi terfokus kepada duka citamu, hatimu lagi terfokus kepada sakit hatimu, sampai Anda lupa Tuhan di rumah Tuhan.
itu menandakan Anda sedang tidak dekat dengan Tuhan. Anda sedang jauh dari Tuhan. Doa saya kehadiran Anda di sini untuk semakin terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Bahkan semua aktivitas rohanimu, baca Alkitab, nyanyi, pelayananmu adalah ekspresi hubungan yang terhubung dengan Tuhan. Saudara oleh Tuhan. Daud adalah raja yang besar, kaya, kuat. Namun ia sungguh-sungguh menyadari Tuhanlah satu-satunya. Tempat perlindungan, gunung batu, kota benteng. Itu berarti sebuah tempat di mana perlindungan pasti terjadi. Paling aman. Tuhanlah satu-satunya yang membuat dia tidak goyah saat menghadapi lawan, musuh, atau tantangan sehebat apapun. Daud menjadi aman, terhubung dengan sumber kehidupan. Jadi pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan keselamatan dan ketenangan? Adalah saat Anda terhubung dengan sumber kehidupan. Ada lagu AFZ, ya, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang. Kita akan nyanyikan itu setelah khotbah. Pak MD, saya lupa ngomong tadi. Jadi Tuhan ingatkan pas saya lagi khotbah. Refnya bagus sekali. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau Tuhan engkau jadikan satu-satunya di hatimu, maka engkau akan berikan hatimu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Suatu ketika saya sedang baca, bukan novel, bukan sih, tapi ada sebuah cerita asmara yang dimana ada seorang wanita yang kecewa tentang seseorang yang datang di hidupnya. Dia buat sebuah tulisan, ya, kalau kamu datang ke rumahku hanya untuk bertamu, kan kusuguhkan kopi untukmu. Tapi kalau kamu datang ke rumahku untuk berumah tangga denganku, kan kuberikan hatiku padamu. Cakep nggak? Bilang dong cakep. Gimana Anda? Saya ulang ya. Cewek-cewek tolong dicatat. Bilang sama cowok yang lagi PDKT samamu. Masa 2 tahun PDKT terus gitu ya. Kalau kamu datang ke rumahku hanya untuk bertamu, kusuguhkan kopi padamu. Ketahui sebelum terlambat. Kasih hadiah sama aku Din gitu ya. Aku sama Yubeng hafal pokoknya gitu. Ya, kalau kau datang ke rumahku hanya untuk bertamu, kusuguhkan kopi padamu. Tapi kalau kau datang ke rumahku untuk berumah tangga, kuberikan hatiku padamu. Catat James.
Kalau kau jadikan Tuhan itu hanya untuk penolong saat engkau butuh, maka Tuhan bukan yang utama di hatimu. Tapi kalau engkau tahu sumber ketenanganmu hanya datang satu-satunya dari sumber kehidupan namanya Tuhan Yesus, kita akan memberikan hati dan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Ada amin, saudara? Daud menjadi aman karena dia terhubung dengan sumber kehidupan. Bukan pada kekuasaannya, bukan pada kekayaannya, bukan pada kekuatannya, bukan. Doa saya semua yang itu Tuhan berikan buat ya, otoritas, kekuasaan untuk memimpin orang. Ya, Tuhan berikan kepada Anda kekayaan. Karena itu janji Tuhan buat kita juga. Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk mencapai, untuk meraih, untuk menjadi sukses. Tapi jangan membuat hidup Anda bergantung rasa aman kepada semua itu. Karena rasa aman Anda dan saya, rasa tenang kita, karena kita dekat dengan Tuhan. Apa yang terjadi saat kita dekat dengan Tuhan? Kata dekat berarti terhubung. Kalau saya ngomong dekat berarti terhubung. Bukan jarak yang dekat, tapi terhubung, terkoneksi. Ya. Jadi tugas saya buat anak-anak saya yang ikut kelas KAM. Mana mereka itu? Oh iya. Kepanjangan dari IFJF, visi dan misinya. Ya, doa saya Anda yang sudah pernah ikut hafal ya. Karena ada orang yang ditanya IFJF itu apa? Sejenis lab kesehatan kah? Karena dulu kan ada IFJF gizi. Gitu, nanti saingan sama Prodia lagi gitu. IFJF itu International Full Gospel Fellowship. Gereja yang di dalamnya mengajarkan tentang Injil yang seutuhnya. Dulu gizi orang taunya. Gereja idaman setiap insan. Bukan. Gereja Injil Seutuh Internasional, saudara ya. Oh, pastor udah bilang kan. Berarti kalian kalau ntar lupa keterlaluan gitu ya. Misi dari gereja kita. Doa saya Anda tahu misi gereja kita. People is our mission. Ya, connect with God and make disciple. Dengan Tuhan dan kemudian kita semua menjadi dan mencari orang lain untuk menjadikan dia juga murid. Apa yang kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan? 1, ketenangan. Katakan ketenangan. Lebih keras lagi, 2, 3, ketenangan. Alkitab berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan baik-baik kepada dirimu, aku tenang. Aku tenang. Ya. Ini bukan nyanyian kematian pas lagi di rumah duka. Tenanglah kini. Ada orang mau dikubur, bukan. Ya, Anda mengalami ketenangan di dunia yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Yang Petrus berkata di dalamnya ada begitu banyak kejahatan. Kita bisa tenang. Saya katakan tadi Daud raja yang besar, kaya, kuat. Namun dia sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya yang memberikan dia ketenangan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tenang karena kenapa? Tenang karena Anda terhubung dengan sumber kehidupan. Tenang karena Anda terhubung dengan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isi. Anda menjadi tenang karena ada penguasa alam semesta ada bersama-sama dengan saudara. Anda menjadi tenang karena kehadiran daripada Yesus Kristus. Matius 14 ayat 27. Yesus berkata, tetapi segera. Cek, oke, thank you.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, di mana waktu itu murid-muridnya sedang goncang, sedang tidak tenang, sedang merasa mereka dekat dengan kematian. Saudara dikasih oleh Tuhan, berapa banyak Anda yang ada di situasi di mana Anda merasa Anda dekat dengan kematian? Halo? Bukan karena sakit, tapi ada sesuatu yang terjadi kepada saudara secara tiba-tiba, tidak diprediksi, dan Anda merasa Anda dekat dengan kematian. Dan di saat itu, Anda mengalami ketenangan karena Anda dekat dengan Tuhan. Ya. Bulan lalu saya pulang ke Manado naik pesawat. Salah satu bandara yang paling susah untuk landing itu di Bandara Samratulangi Manado. Diapit oleh 2 gunung, masuknya kadang sering di atas. Ya, bandara ada awan gelap, apalagi musim hujan. Kemarin saya pulang bulan Februari musim hujan. Dari Makassar sampai dekat Manado terang sekali. Tapi pada waktu pesawat itu turun berapa ribu kaki untuk persiapan mendarat di atas kota Manado itu gelap sekali. Dan pada waktu dia turun masuk ke awan yang gelap, bergetarlah pesawat itu yang getarannya tidak biasa. Bung, bung. Bu Esther pegang tangan saya. Kita sama-sama berdoa dan saya lihat kiri kanan juga ternyata mereka berdoa. Karena kadang-kadang waktu dalam goncangan kita juga malah lebih dekat dengan Tuhan gitu kan. Kalau nggak ada goncangan kita suka lupa sama Tuhan. Itu goncangannya bukan cuma goncangan gronjalan, no. Kayak naik turun, pung, pung lah itu siang. Kalau malam kan kita nggak bisa lihat gelapnya dan pekatnya awan. Lah ini siang kelihatan. Kita tuh jalan kayak di tengah malam gelap sekali dan bung, bung, bung. Sering pesawat itu balik ke Makassar atau balik ke Gorontalo. Tapi justru di saat-saat itu ada 2 yang membuat saya tenang. Satu tentu kehadiran Tuhan. Yang kedua, mengapa saya tenang? Ya pun kalau memang itu dipanggil Tuhan, saya pulang ke rumah Bapa. Kan? Tapi puji Tuhan mendarat dengan baik, ya, dan bisa kembali lagi ke sini dengan baik. Dengarkan baik. Tenanglah, Yesus bilang sama murid-muridnya, aku ini jangan takut. Coba katakan bersama-sama, tenanglah, aku ini jangan takut. Ingat 3 hal ini. Waktu Anda bangun pagi dan kemudian baru mengucap syukur berdoa, katakan kepada dirimu, ya tenanglah, Tuhan ada, jangan takut. Tenanglah, Tuhan ada, jangan takut. Tenanglah, Tuhan ada, jangan takut. Karena kehadiran Tuhan tidaklah berarti badainya nggak ada. Karena kehadiran Tuhan tidaklah berarti nggak ada musuh. Karena kehadiran Tuhan tidaklah berarti nggak ada tantangan di kehidupan ini. Karena justru di saat seperti itulah Anda bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan itu ada buat saudara. Mengapa Anda tenang? Kadang-kadang goncangan, badai, kesulitan selalu menghasilkan mujizat. Bahkan badai yang besar selalu tersedia mujizat yang besar. Sekecil apapun yang kau punya dibandingkan dengan persoalan yang mungkin besar bagimu, Tuhan gak peduli. Karena yang Tuhan cari hati yang mau melekat dan percaya kepada Tuhan. 5.000 orang laki-laki bisa makan
Tidak dihitung perempuannya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Lima roti dan 2 ikan dibandingkan dengan 5.000 laki-laki. Jauh banget. Memberitahu kepada kita bahwa kadang-kadang kita menganggap yang kita punya terlalu kecil, peluang kita terlalu kecil, modal kita terlalu kecil, pengalaman kita terlalu kecil. Bahkan ketika engkau lihat saldo mungkin di bank hampir ke titik minimal dan engkau mulai berpikir, bisa gak aku tenang, bisa gak aku dapat mujizat. Tuhan gak peduli keadaanmu hari ini. Dalam pengertian Tuhan gak peduli dengan apa yang kau pikir kecil. Tapi ketika apa yang kau punya, engkau bawa kepada Tuhan dengan hati yang terhubung kepada Tuhan. Justru disitulah kesempatan kau melihat mujizat yang besar. Tahukah saudara bahwa Tuhan lebih peduli dengan hati yang percaya kepada Dia, bukan dengan besarnya persoalanmu? Ada lagu yang berkata begini, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Saya yakin memang Tuhan peduli. Tapi waktu saya berkata Tuhan gak peduli, maksudnya begini, Tuhan gak konsen kepada besar masalahmu. Karena Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Come on. Tuhan gak konsen kepada sulitnya hidupmu. Karena Dia sudah berkata di salib, it is finished, sudah selesai. Semua kesulitanmu sudah selesai di kayu salib. Tuhan konsen kepada hatimu yang mau percaya pada Dia atau tidak. Itu saja maksud saya. Hatiku percaya Tuhan punya. Menghasilkan mujizat. 1 Samuel 17 ini Daud waktu ketemu kakak-kakaknya, ketemu Saul. Dan kemudian mereka mulai meragukan dia. Daud berkata begini, Tuhan telah menyelamatkan hamba dari singa dan beruang. Dia juga akan menyelamatkan hamba dari orang Filistin itu. Maksudnya Goliat. Lalu kata Saul kepadanya, baiklah, semoga Tuhan menolong. Bagi orang Israel waktu itu, Goliat raksasa yang mengancam keamanan mereka. Tapi bagi Daud, Goliat adalah kesempatan untuk 2 bangsa sekaligus melihat Tuhan jauh lebih besar dari Goliat. Daud cuma bilang begini, gua datang bersama dengan Tuhan. Segala panglima, segala barisan tentara Israel yang kau tantang. Saya belajar dan coba merenungkan dan menemukan beberapa kalimat untuk menyimpulkan maksud dari 1 Samuel pasal yang ke-17. Ayat yang ke-37. Kalimatnya begini. Tidak peduli raksasamu yang kau hadapi sebesar apa. Saat hatimu percaya kepada kehadiran Tuhan di hidupmu, maka Tuhan yang jauh lebih besar daripada raksasa yang kau hadapi akan menyatakan mujizat yang besar di hidup. Dan doa saya hari-hari ini Anda semua mengalami mujizat yang besar karena Anda tahu Tuhan hadir di hidup. Terhubung dengan sumber kehidupan, memampukan kita melihat keindahan di tengah kesulitan. Catat ini baik-baik. Mengalami mujizat di tengah kemustahilan. Mengalami ketenangan di tengah badai. Terhubung dengan sumber kehidupan, memampukan kita melihat keindahan di tengah kesulitan. Kemarin saya ikut seminar sama Yubeng sama Bu Esther, makanya saya hafal, ketahui sebelum terlambat. Seminar tentang autoimun. Saya belum cek memang, Baru ke dokter 2 tahun ini, di kepala saya ini saya pikir itu ketombe, ternyata bukan. Saya ke dokter kulit, ya
sudah baca di mbah Google sih memang gitu ya. Gejala dan sakitnya saya dikasih tahu, bahkan ada ya kayak sekumpulan orang-orang yang sakitnya sama gitu ya. Ya apa psoriasis apa sih Bu Dina? Hah? Itulah pokoknya susah ngomongnya gitu kan. Jadi kulit kepala saya itu kayak ketombe, ada kerak-kerak yang muncul. Pun kalau saya kupas karena gatal, dia akan muncul dengan segera. Saya ke dokter saya nggak bilang bahwa saya mengalami autoimun, karena betul juga harus cek lab supaya dapat penguatan itu bagian dari autoimun kah, ya dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Dan belum sih cek, tapi yang saya baca di mbah Google itu salah satu dari orang yang menderita autoimun katanya. Belum dicek. Tapi yang saya mau bilang begini, ketika saya tahu itu walaupun belum pasti benarkah saya autoimun apa tidak, tapi itu mengganggu dan menggoncang saya. Karena Anda tahu telinga saya sebelah kiri kan belum sembuh karena budek ini. Dan ada bunyi kereta yang ngungangung itu sudah berapa tahun saya juga udah lupa, 5 atau 6 tahun. Terus ketambahan itu. Saya mulai berpikir apalagi ini. Pada waktu saya berkata, waktu kita terhubung dengan sumber kehidupan, kita akan mampu melihat keindahan di tengah kesulitan. Untuk menulis ini saja butuh pergumulan yang pada akhirnya untuk meyakinkan saya, apapun yang terjadi di hidup saya, selalu ada keindahan yang Tuhan maksudkan untuk yang saya alami. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada amin. Katakan amin. Saya tidak tahu sakitmu apa. Bahkan saya tidak tahu persoalan besarmu apa. Yang saya tahu pasti orang yang terhubung dengan Tuhan akan selalu punya pandangan benar bahwa ada keindahan dari apa yang Tuhan izinkan terjadi sama saudara. Katakan amin. Dan tentu ada mujizat di tengah kemustahilan. Saya terus berdoa, saya sembuh, telinga saya bisa normal. Itu doa saya. Saya terus berdoa dan menumpangkan ya tangan saya di kepala saya sendiri supaya sembuh. Tapi pun kalau nggak sembuh, tidak akan membuat saya tidak percaya bahwa Tuhan buat mujizat di hidup saya. Mengalami ketenangan pada waktu badai datang. Yang kedua, kita akan selesai. Pertama mendapatkan ketenangan, yang kedua keselamatan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tadi saya ngomong soal pesawat. Saya suka nonton ada pilot-pilot yang buat video tentang persiapan waktu mereka akan membawa pesawat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Kalau saya nggak lupa pilot itu berkata begini, sebelum berangkat, ya, biasanya para pilot akan input data, ya, guru-guru college kids bisa atur anak-anaknya biar baik semuanya. Jadi pilot itu akan input data ke sistem di kokpit itu. Kokpit apa sih gitu ya. Ya pokoknya ke tempat pilot duduk lah, you know lah maksud saya gitu ya. Data apa yang diinput ke situ? Cuaca, jarak, ketinggian terbang. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kemudian petugas lapangan darat akan kasih input kepada para pilot. Ya, tentang kondisi pesawatnya, bannya, mesinnya, dan segala sesuatunya dikasih input. Supaya kenapa? Pada waktu penerbangan terjadi, waktu pilot pencet tombol
autopilot sekalipun, pesawat itu akan terbang ke tujuan yang telah mereka input ke sistem yang ada di pesawat itu. Jadi input data begitu penting bagi mereka supaya pesawatnya bisa terbang dengan baik. Dengarkan saya baik-baik. Keselamatan Anda dalam Yesus Kristus itu pasti, katakan amin. Tapi day by day di hidupmu Anda butuh diselamatkan. Dari apa Anda diselamatkan? Next, keselamatan. Selamat dari apa, pastor? Siapa lawan saudara? Apa senjatanya? Firman Tuhan mengatakan begini di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ya, yang Anda baca, yang Anda dengar, seperti tindakan input data yang dimasukkan kepada kepala saudara untuk membantu Anda berjalan di hari-hari hidupmu. Firman Tuhan yang kita bacakan menerangi jalan-jalan kita. Sehingga waktu ada rambu-rambu, ada godaan, ya ada jurang, ada apapun yang akan mencelakai saudara, Anda diselamatkan. Next lagi, Mazmur 119 ayat 9 sampai yang ke-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Jadi kelakuan menjadi bersih kalau ada firman Tuhan yang dijaga. Data yang dimasukin, menjaga saudara di jalan saudara. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dan dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Anda diselamatkan dari apa? Anda diselamatkan dari keputusan yang salah, jalan yang salah, pilihan yang salah, pikiran yang salah, rencana yang salah. Why? Karena firman Tuhan, ya Anda download, Anda ambil, kemudian diisi di hidupmu. Saudara dikasih Tuhan, jika demikian, sepanjang hari di hidupmu, biarkan Anda mengalami keselamatan demi keselamatan. Kenapa Anda selamat? Karena Anda jaga pikiranmu dan hatimu dengan firman Tuhan. Waktu Anda mau bermaksud mencelakai orang, dengarkan firman Tuhan dulu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Pilih. Amin, halo? Waktu ada orang yang mau mencaci maki dan sedang mencaci maki Anda, pang, 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 pang. Biasa kita otomatis kan autopilot biasanya kan. Kalau orang caci maki kita, pang, 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 pang. Ini langsung autopilot kan. Langsung apa? Mulut kita langsung kebuka kan, pang. Langsung ngomong apa? Balas kan? Coba Anda tenang. Ya, hanya dekat Allah saja. Aku apa saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan harus ngapain dulu? Tenang. Sebelum ngomong, tenang dulu. Tenang. Waktu Anda mau balas kejahatan dengan kejahatan, tenang dulu. Karena enggak ada orang yang mau berbuat dosa dengan sengaja berdoa dulu, enggak ada. Ya enggak ada. Contoh saya sama Yubeng. Beng contoh ya Beng ya. Ya contoh Beng, kamu kan baik hati dan tidak sombong. Ya suka memberi gitu kan. Suka traktir orang. Ya. Tiba-tiba suatu waktu saya berkata yang tidak baik kepada Yubeng. Tiba-tiba. Dan kata-kata saya itu terlalu pedas buat Yubeng. Nah karena Yubeng dekat dengan Tuhan, dia akan tenang. Dan dia berdoa dulu. Sehingga mulutnya tidak akan mengatakan apa yang sama dengan yang saya katakan kepada dia. Atau kepada James. Atau kepada Petra. Atau kepada siapapun Anda di sini. Karena sekali lagi, enggak ada orang yang berbuat dosa dengan sengaja. Dia mulai dengan berdoa dulu. Enggak ada. Coba praktekkan. Coba praktekkan.
Sebelum Anda tergoda untuk melakukan apa yang salah, berdoa dulu. Sungguh-sungguh berdoa. Anda batal. Anda diselamatkan dari berbuat dosa. Yang terakhir, bagaimana membangun kedekatan dengan Tuhan? Kedekatan harus dibangun dengan sengaja. Terhubung dengan Tuhan harus sengaja. Pagi hari Anda melakukan apa terlebih dahulu? Berdoakah? Baca firman Tuhan kah? Anda harus putuskan sendiri. Mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat padamu. Mendekat itu keputusan. Ingat Maria dan Marta? Waktu Yesus datang ke rumahnya. Dua wanita ini buat dua keputusan. Yang sebenarnya sama-sama melayani Yesus. Marta sibuk di dapur. Maria sibuk di bawah kaki Tuhan Yesus. Yesus bilang kepada Marta, Maria telah mengambil apa yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Mengapa Maria disebut mengambil bagian yang tidak bisa diambil daripadanya? Karena Maria memilih terhubung dengan Tuhan. Mendekat itu keputusan kita. Oleh karena itu buat keputusan. Make time. Make space in your heart and your mind. Kasih tempat di pikiranmu, di hatimu untuk firman Tuhan menguasai kehidupan. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatan kita. Ayo dekat dengan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari bangun hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Let's build our life closer to God. Mari bangun hidup kita. Buat keputusan hari ini, aku mau lebih dekat dengan Tuhan. Aku mau terhubung dengan Tuhan. Aku mau merubah pikiranku yang selalu berkata bahwa ketika aku punya banyak uang, kerjaan aman, keluarga aman, itu akan menjadikan aku tenang. Aku tenang karena aku dekat dengan Tuhan. Sehingga ketika ada masalah di pekerjaan, ada masalah di usaha saudara, ada pergumulan di keluarga saudara,